Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Cerita Derman. Sebelum menonton langsung aja like, komen, dan subscribe. Oke lah, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai ceritanya ya. Kabut belum turun ketika keempat sahabat itu menjejakkan kaki di kaki Gunung Tapak Setan. Nama gunung itu bukan lelucon. Warga sekitar menyebutnya begitu karena pernah ada rombongan pendaki yang hilang secara misterius di sana. Tidak ditemukan jasad, tidak juga sisa logistik. Hilang begitu saja, seolah ditelan hutan. Tapi bagi Dimas, Rian, Lala, dan Egy, kisah itu hanya bumbu mistis yang biasa menghiasi tempat-tempat wisata yang jarang dikunjungi. Bro, ini gunung sepi banget. Serasa kita yang punya, kata Rian, dengan tawa lepas yang memantul di antara pepohonan pinus. Dimas hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa sedikit aneh. Sejak turun dari mobil sewaan, ia merasa udara di sini lebih berat dari biasanya. Bukan karena oksigen yang tipis, tapi ada sesuatu yang menekan dari arah hutan. Seperti tatapan, seperti bisikan diam-diam yang menunggu di balik batang pohon. Mereka beristirahat di sebuah base camp kecil milik Pak Karta, seorang lelaki tua yang sejak awal tampak tidak terlalu senang dengan kehadiran mereka. Kalian naik jam segini? Matahari sebentar lagi tenggelam, kata Pak Karta sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas-gelas bening. Lala menimpali santai, kita kejar waktu, Pak. Katanya jalur cuma 5 jam ke puncak. Nanti kita camp di pos 2. Pak Karta meletakkan teko di atas meja dengan sedikit bunyi keras. Pandangannya tajam menatap mereka satu persatu. Aku sudah lihat banyak orang muda naik ke sini. Nggak semuanya pulang. Jalur timur, jangan dilewati setelah maghrib. Ingat itu, hutan di jalur itu bukan hutan biasa. Ada pasar yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Keempatnya saling pandang dan menahan tawa. Rian mengedip ke arah Dimas sambil berbisik, pasar malam, bro, jualan pocong goreng kali. Mereka tidak tahu bahwa Pak Karta sama sekali tidak bercanda. Saat matahari mulai turun di balik lereng, rombongan kecil itu mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Suara burung mulai menghilang. Angin pun seolah berhenti berhembus. Waktu seakan membeku, digantikan dengan aroma tanah basah dan suara daun-daun kering terinjak. Mana jalur timur yang dilarang itu ya? Tanya Egy sambil membuka peta offline di ponselnya. Ini, kalau kita belok ke kanan setelah turunan batu besar, itu masuk jalur timur. Tapi kan kita tetap di jalur utama, jawab Dimas. Tapi jalan yang mereka pilih perlahan menuntun mereka ke arah yang tidak mereka sadari. Tanpa mereka tahu, papan penunjuk arah di pertigaan jalur telah jatuh tertimpa pohon. Mereka melewati turunan batu besar yang sama, tapi kini tidak ada lagi sinyal, tidak ada suara satwa, dan tidak ada cahaya selain dari senter kepala. Loh, ini kok nggak kayak jalur utama ya? Lala mulai merasa ada yang tidak beres. Tenang aja, nanti juga ketemu jalur lagi, ujar Rian yang tetap cuek dan terus melangkah. Tapi malam semakin menebal, dan kabut mulai turun perlahan seperti selimut putih yang menyembunyikan pandangan mereka. Tak ada bintang, tak ada bulan. Suara dari semak-semak terdengar, tapi tidak ada binatang. Justru suara seperti lonceng kecil, seperti suara gamelan yang samar terdengar dari kejauhan. Kalian dengar nggak? Tanya Dimas tiba-tiba. Ia berhenti melangkah, menajamkan telinga. Semua terdiam. Gamelan. Jelas terdengar gamelan. Halus, menghanyutkan, seperti berasal dari zaman yang sangat tua. Mereka saling pandang. Tidak ada yang mau berbicara, tapi masing-masing mulai dihantui rasa was-was. Udah, kita balik arah aja, kata Egy akhirnya. Tapi ketika mereka berbalik, jalur di belakang mereka telah berubah. Bukan lagi jalan tanah, melainkan deretan pohon-pohon tua yang saling merapat membentuk dinding gelap. Tidak ada jalan kembali. Dimas mengangkat senter dan menyinarinya. Tidak ada jejak kaki mereka di tanah. Tidak ada tanda bahwa mereka pernah lewat di sini. Aku, kayak pernah lihat ini di mimpi, gumam Lala sambil menatap sebuah pohon besar di tengah jalur. Di batangnya tergantung janur kuning, dan ada semacam kain hitam yang melilit. Loh, tadi nggak ada ini, Rian berseru. Suaranya sedikit gemetar, tidak lagi bercanda. Mereka memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan pos pendakian atau tempat terbuka untuk berkemah. Tapi langkah kaki mereka membawa mereka lebih jauh masuk ke hutan yang sepi dan makin sunyi. Sinar senter terasa sia-sia, karena kabut terus menggulung seperti asap dupa. Tiba-tiba, Dimas berhenti. Di depan mereka, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, terbentang sebuah lapangan kecil. Dan di sana, ada keramaian. Lapak-lapak berdiri, seperti tenda pasar malam, tapi lebih kuno.
bambu dan anyaman daun kering menjadi atap. Api menyala dari obor tinggi. Ada suara ramai, suara manusia bercampur tawa dan musik, tapi tidak ada satupun tubuh manusia yang tampak bergerak. "Ini, pasar?" tanya Lala dengan suara parau. Egy maju satu langkah, mencoba melihat lebih dekat. Tapi tiba-tiba, "Dimas?" Dimas berbalik. Suara itu bukan suara dari temannya. Suara perempuan, parau, seperti berbisik dari dalam tanah. "Dimas, kamu lapar? Makan di sini saja. Gratis." Lampu senter berkedip sekali. Dan ketika menyala kembali, Dimas sudah sendirian. Ia memanggil nama teman-temannya satu persatu. "Rian, Lala, Egy." Tidak ada jawaban. Hanya suara pasar yang makin jelas. Langkah kaki mulai terdengar. Tapi suara itu tidak seperti manusia berjalan. Lebih seperti sesuatu yang menyeret, melata, dan menggeliat dalam kegelapan. Di ujung lapangan, terlihat siluet seseorang atau sesuatu yang mengenakan caping besar. Tubuhnya kurus, terlalu tinggi untuk manusia. Di tangannya, nampan rotan penuh makanan merah pekat seperti daging mentah. Ia tersenyum pada Dimas dan berkata, "Selamat datang, anak muda. Sudah waktunya kau memilih jadi pembeli atau jadi dagangan." Dimas berdiri membatu. Seluruh tubuhnya menggigil bukan karena udara dingin, melainkan karena instingnya berteriak untuk lari sejauh mungkin dari sosok tinggi kurus yang kini melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkah sosok itu menghasilkan suara seperti tulang kering beradu tanah. Suara seretannya menggores udara malam, memecah sunyi menjadi jeritan halus yang merayap ke telinga Dimas. "Sudah waktunya kau memilih, jadi pembeli, atau jadi dagangan." Kalimat itu mengendap seperti racun di otaknya. Dimas mundur beberapa langkah, tapi kakinya menginjak ranting yang patah. Suara kecil itu cukup untuk memancing puluhan kepala dari arah pasar menoleh bersamaan. Mereka semua mengenakan pakaian berbeda-beda, sebagian seperti pedagang tempo dulu, sebagian lagi memakai pakaian dari zaman yang bahkan Dimas tak pernah lihat di buku sejarah. Tapi wajah-wajah mereka kabur. Seperti dilukis dengan asap, tak ada yang jelas. Matanya gelap, dan mulut mereka tersenyum lebar, terlalu lebar. Dimas mencoba berbalik dan berlari, tapi kabut di belakangnya telah berubah menjadi tembok putih yang tidak bisa ditembus. Ia menyerbu ke dalamnya, mencoba menerobos, namun tak sampai 2 langkah, tubuhnya terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Tapi bahkan nama Allah terasa hampa di tempat ini. Seperti tidak terdengar oleh langit. "Tidak ada jalan pulang kalau belum waktunya," ucap suara serak dari arah kanan. Dimas menoleh cepat. Seseorang duduk bersila di atas batu besar. Rambutnya gimbal dan tubuhnya hanya dibalut kain kumal. Di tangan kirinya, ia memegang gelang akar bahar, dan di tangan kanannya, ada segenggam tanah merah. "Kau bukan yang pertama. Banyak yang masuk, sedikit yang keluar. Tapi kau spesial, karena kau tidak sengaja masuk. Mereka yang datang ke sini biasanya tahu cara keluar," ujarnya lagi. Dimas mendekat perlahan, walau hatinya berkata jangan. "Apa ini tempat orang mati?" tanya Dimas. Orang itu menggeleng pelan. "Ini tempat orang yang nyaris mati. Tempat roh yang kehilangan arah. Antara hidup dan mati. Tapi sayangnya, pasar ini menunggu siapa yang berani bertransaksi. Sekali kau ambil sesuatu dari sini atau kau diberi sesuatu, kau tak bisa kembali." Dimas menelan ludah. Ia ingat betul perkataan orang tua di base camp. Jangan lewati jalur timur setelah maghrib. Hutan itu bukan hutan biasa. Ada pasar yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Ia seharusnya mendengar. "Aku hanya mau pulang," kata Dimas nyaris menangis. Lelaki itu tersenyum miring, lalu mengangkat segenggam tanah merah itu dan menaburkannya di udara. Seketika, di depan Dimas terbentang sebuah lorong kabut. Di ujungnya, samar-samar terlihat Lala sedang duduk termenung di antara lapak-lapak pasar. "Temanmu sudah makan dari pasar ini. Itu artinya, dia sudah jadi bagian dari mereka," ucap lelaki itu. "Tidak, aku harus ambil dia," Dimas bersikeras. "Kalau kau masuk lagi, kau harus bayar harga yang setimpal." "Apa harganya?" Lelaki itu menatap tajam ke mata Dimas. "Ketakutanmu." Dimas terdiam. Jantungnya berdegup keras. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, lorong kabut itu menelan pandangannya. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, masuk ke dalam lorong yang sempit, penuh bisikan. Tangannya meraba dinding kabut, dan sesekali menyentuh sesuatu yang dingin, licin, seperti kulit mati. Seketika, ia berdiri di tengah pasar. Tapi kali ini, semuanya bergerak. Pedagang melayani pembeli.
Ada yang menyerahkan bungkusan hitam sebagai pembayaran, ada pula yang memberikan tangan mereka, secara harfiah, untuk ditukar dengan koin tembaga yang aneh bentuknya. Bau anyir menusuk hidung. Musik gamelan terdengar jelas, tapi tidak sinkron. Suaranya kacau, seolah dimainkan oleh orang-orang buta. Dan di sana, di tengah-tengah pasar, Lala sedang duduk di depan seorang penjual tua yang wajahnya penuh benjolan. "Lala!" Dimas berlari ke arahnya. Tapi Lala hanya menoleh dengan senyum kosong. Matanya sayu, seperti tidak mengenali Dimas sama sekali. "Kamu kenapa?" "Ini aku, Dimas," teriaknya. Penjual tua itu menatap Dimas. "Dia sudah makan dari sini. Jiwanya milik kami. Kalau kau ingin membawanya, tinggalkan sebagian dari dirimu sebagai pengganti." "Apa maksudmu?" Penjual itu mengangkat tangannya. Dari bawah meja lapaknya, muncul sebuah nampan penuh cermin. Tapi tidak ada pantulan di dalam cermin itu. Hanya kegelapan. "Letakkan ketakutanmu di sini, dan bawa dia pergi. Tapi kau tidak akan pernah bisa merasa tenang lagi." Dimas menggenggam tangan Lala. Suhu tubuh gadis itu dingin seperti es. Tapi ia masih hidup. Masih ada denyut nadinya. Ia belum benar-benar menjadi milik mereka. "Aku terima syaratnya," bisik Dimas. Tangannya gemetar saat menyentuh cermin. Seketika itu juga, rasa dingin menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Ia melihat bayangan masa lalunya melintas cepat. Ketika ia hampir tenggelam waktu kecil, ketika ia mendengar ibunya sekarat di rumah sakit, ketika ia terjebak dalam lift mati selama 3 jam. Semua rasa takutnya diserap cermin. Dan lalu, semuanya hening. Lala mengerjapkan mata. "Dimas?" Ia sadar. Dimas menariknya berdiri. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Mereka berlari menembus kerumunan pasar. Tapi orang-orang di pasar mulai melirik. Suara gamelan berubah menjadi kacau, lalu seperti jeritan. Tenda-tenda mulai runtuh sendiri. Obor menyala liar, angin berhembus kencang. Lapak-lapak terbakar oleh api yang tidak panas, tapi menghitamkan segalanya. "Kejar mereka!" Suara serentak bergema dari segala arah. Dimas dan Lala berlari sekuat tenaga. Tapi lorong kabut sudah tidak ada. Mereka berlari ke tengah hutan, diiringi suara langkah kaki tak kasat mata. Sesekali tangan-tangan dari tanah muncul dan mencoba menarik mereka ke bawah. Langit di atas mulai berubah merah darah. Suara tawa perempuan dan tangisan bayi bercampur menjadi satu. Hutan menjadi mimpi buruk yang hidup. Mereka terus berlari, hingga tiba-tiba cahaya terang muncul dari kejauhan. Dimas menoleh ke arah cahaya. Seberkas sinar dari senter. Dan suara, "Woi, siapa di sana?" Itu suara manusia. Mereka berdua menerobos ke arah suara itu, dan gelap. Udara pagi menyergap dada Dimas dan Lala dengan keras saat mereka membuka mata. Matahari baru menanjak dari ufuk timur, menghangatkan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan pinus di sekitar mereka. Keduanya terbaring di atas tanah lembab, dengan tubuh berlumur lumpur dan ranting-ranting kecil menempel di pakaian mereka. Lala menggigil. Dimas duduk sambil memegangi kepalanya yang terasa berat seperti dihantam palu. "Dim, kita, selamat," gumam Lala lirih. Dimas menoleh perlahan. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur dan rasa takut yang belum hilang. "Entahlah, tapi aku rasa kita keluar dari tempat itu." Di kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil-manggil nama mereka. Samar, namun jelas sekali. "Dimas, Lala." Itu suara Egi. Tak lama kemudian, tubuh Egi muncul dari balik semak dengan pakaian yang sama lusuhnya. Di belakangnya, Rian juga muncul, wajahnya penuh luka gores dan napasnya terengah-engah. "Kalian berdua? Allah, kami kira kalian udah gak ada," seru Egi sambil memeluk Lala yang masih menggigil. Rian menatap Dimas dengan mata penuh tanya. "Lo juga lihat pasar itu kan? Lo juga lihat makhluk tinggi yang nyodorin nampan daging berdarah-darah itu, kan?" Dimas mengangguk lemah. "Kita semua masuk ke tempat yang sama. Tapi kayaknya, tiap orang ngalamin yang beda-beda," ujar Rian. Lala menggeleng pelan. "Aku ingat, aku makan sesuatu. Kayak kue tradisional, tapi aromanya kayak dupa dan daging. Habis itu, semuanya kabur." Egi menambahkan, "Gue ngeliat ibu gue, manggil-manggil dari salah satu lapak. Dia nawarin makanan kesukaan gue waktu kecil. Tapi pas gue hampir nyentuh tangannya, dia berubah. Jadi, mayat." Suasana menjadi hening. Hutan seolah kembali normal, tapi hati mereka masih terperangkap di tempat yang tak kasat mata. Mereka memutuskan untuk kembali turun ke base camp secepat mungkin. Jalur yang mereka lalui pagi itu tampak berbeda. Tidak ada tanda-tanda jalan memutar,
Tidak ada pertigaan menuju jalur timur. Semuanya seperti jalur utama yang lurus, bersih, dan terang oleh sinar matahari. Setiba di base camp, Pak Karta menyambut mereka dengan pandangan kosong. Ia tidak tampak terkejut. Seolah-olah ia tahu apa yang telah mereka lewati. Empat-empatnya kembali hidup, katanya lirih sambil menyeduh kopi di teras. Kami masuk ke pasar itu, Pak, kata Dimas tanpa basa-basi. Pak Karta mengangguk pelan. Aku sudah duga. Jalur timur itu bukan jalur biasa. Kadang, dia buka sendiri. Apalagi kalau ada anak muda yang keras kepala dan gak percaya. Kami ngelihat hal yang gak masuk akal, Pak. Dan kayaknya, kami ninggalin sesuatu di sana, ujar Rian. Pak Karta menatap mereka satu persatu. Matanya berat, penuh usia dan pengalaman. Pasar itu memang minta tumbal. Tapi bukan tumbal dalam bentuk nyawa. Dia minta yang lebih berharga. Rasa takut. Luka batin. Rahasia paling dalam. Kalau kalian keluar hidup-hidup, berarti ada bagian dari jiwa kalian yang sudah jadi milik mereka. Semua terdiam. Bahkan udara pagi yang segar tak mampu menenangkan dada mereka. Jadi, kita gak akan pernah sama lagi, tanya Lala pelan. Pak Karta hanya menjawab dengan satu kalimat. Tidak akan pernah. Seminggu setelah pendakian itu, Dimas duduk sendirian di kamarnya. Ia belum kembali ke kampus. Pikirannya masih sering dibanjiri bayangan pasar itu. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Di sudut ruang, ia merasa terus diawasi. Yang paling mengerikan adalah cermin. Sejak kembali dari hutan, setiap kali ia menatap cermin, ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Selalu ada bayangan lain di belakangnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan memakai caping besar. Dan kadang, ia merasa suara gamelan itu masih berdentang, sangat pelan, seperti dimainkan langsung dari balik dinding kamarnya. Sementara itu, Rian menjadi pendiam. Ia yang biasanya suka bercanda, kini banyak melamun. Teman-teman sekampus mengira ia stres karena tugas. Tapi hanya Dimas dan yang lainnya tahu bahwa Rian tak bisa tidur sejak pulang dari gunung. Ia mengaku setiap malam bermimpi dijajakan di sebuah lapak, tubuhnya dipotong-potong dan ditawar oleh makhluk-makhluk tanpa wajah. Egi mulai menggambar. Entah kenapa ia seperti terobsesi dengan bentuk pasar itu. Dalam waktu seminggu, ia sudah memenuhi 2 buku sketsa dengan gambar-gambar lapak, makanan menjijikkan, dan wajah-wajah aneh yang setengah manusia setengah makhluk. Sedangkan Lala berhenti bicara. Sejak hari ketiga setelah turun gunung, ia tidak berkata sepatah pun. Psikolog menyebutnya sebagai trauma berat. Tapi Dimas tahu, bukan trauma biasa. Karena kadang, saat Lala duduk sendiri di taman kampus, ia tersenyum sendiri. Dan di bawah bangkunya, ada tanah merah yang seolah muncul entah dari mana. Suatu malam, Dimas kembali bermimpi. Ia berada di pasar itu lagi. Tapi kali ini, tak ada suara, tak ada tawa. Pasar itu kosong. Lapak-lapak hancur. Obor padam. Semua gelap. Lalu muncul suara dari arah belakangnya. Belum selesai, ia menoleh. Sosok tinggi dengan caping itu berdiri di sana. Masih ada utang yang belum dibayar. Dimas terbangun dengan jeritan tertahan. Nafasnya memburu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap ke arah jendela kamar. Dan di balik kaca, ada bekas tangan panjang, seolah seseorang menempelkan telapak tangan dari luar. Padahal kamarnya berada di lantai 2. Langit sore itu tampak kelabu saat Dimas memutuskan untuk kembali ke gunung tempat segalanya bermula. Ia tak bilang siapapun. Tidak ke Egi, tidak ke Rian, bahkan tidak ke keluarga. Ia hanya meninggalkan pesan suara singkat untuk Lala. Aku harus menutup ini, La. Kalau tidak, kita semua akan terus dihantui. Jalanan menuju base camp sepi. Tak ada pendaki lain. Suasana terasa seperti dunia telah menolak kedatangannya. Tapi tekad Dimas sudah bulat. Bukan hanya karena mimpi-mimpinya makin nyata, bukan hanya karena bayangan di cermin makin sering menampakkan diri, tapi karena ia sadar, gerbang pasar itu belum tertutup. Dan selama ia dibiarkan terbuka, siapapun bisa tersesat lagi. Mungkin teman mereka berikutnya. Mungkin anak-anak. Mungkin orang tak berdosa yang hanya ingin menikmati keindahan alam. Ia harus menutupnya. Walau itu berarti menukar dirinya sepenuhnya. Setelah malam turun, Dimas duduk sendirian di jalur timur. Ia tidak menyalakan api unggun. Ia tahu cara membukanya. Dengan ketakutan, ia membuka buku catatannya. Di dalamnya, ia tulis semua yang paling ia benci tentang dirinya. Ketakutannya kehilangan ibunya. Ketakutannya menjadi gila. Ketakutannya ditinggalkan.
Ia menulis semuanya, lalu membacanya pelan-pelan. Hutan merespons. Angin berembus ke arah yang aneh. Tidak dari kiri atau kanan, tapi dari bawah. Kabut naik perlahan dari tanah, seolah keluar dari liang kubur yang tak terlihat. Dimas berdiri. Dan seperti sebelumnya, di depan matanya, pasar itu muncul kembali. Tapi kali ini, lebih rusak, lebih gelap, tenda-tenda penuh robekan. Jalan setapaknya pecah seperti retakan kaca. Udara di dalamnya seperti lendir, lengket dan membuat napas berat. Di tengah pasar, berdiri sosok tinggi kurus, kini tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya menyerupai tengkorak manusia yang terbuat dari kayu lapuk. Matanya kosong, namun dalam. Mulutnya tidak pernah menutup, terus merekah seperti luka yang terbuka. "Kenapa kau kembali?" Dimas menggenggam erat batu hitam yang ia bawa dari jalur pendakian, batu yang ia yakin adalah penanda batas antara dunia nyata dan pasar itu. "Aku datang untuk menutup gerbang ini. Tidak akan ada lagi manusia yang masuk ke tempat ini." Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya membakar tanah. Lapak-lapak di sekitarnya runtuh. Bayangan-bayangan mengerumun, berteriak dalam bahasa yang Dimas tak mengerti. "Kau tidak punya kuasa atas kami. Tapi kalian masuk ke dunia kami. Kalian mencuri ketakutan kami. Dan kini aku serahkan semuanya. Ambil ketakutanku. Ambil semua kenangan burukku. Tapi tutup gerbang ini, selamanya." Sosok itu diam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan. Dari tanah, muncul puluhan cermin hitam. Di dalamnya, wajah Dimas memantul, tapi di setiap cermin, wajahnya berbeda. Dimas sebagai anak kecil, Dimas saat remaja, Dimas yang ketakutan, Dimas yang putus asa, Dimas yang penuh luka. "Kau ingin menukar seluruh jiwamu?" Dimas mengangguk. "Apa yang kau minta sebagai gantinya?" "Lupakan aku. Lupakan semua yang terjadi. Biarkan teman-temanku hidup tenang. Jangan pernah buka gerbang ini lagi." Sosok itu mendekat. "Permintaanmu dikabulkan." Seketika pasar runtuh. Lapak-lapak runtuh seperti kartu domino. Obor meledak dalam kabut hitam. Bayangan-bayangan menjerit, bukan dalam kemarahan, tapi ketakutan. Tanah pecah seperti dihantam gempa. Langit runtuh. Dimas berdiri di tengahnya, tubuhnya ditelan kabut yang menyala dari dalam. Suaranya yang terakhir hanya satu kalimat. "Aku tidak takut lagi." 1 bulan kemudian, di kampus, Lala kembali tersenyum. Ia mulai berbicara lagi, seperti baru bangun dari tidur panjang. Egi berhenti menggambar wajah-wajah pasar dan mulai aktif di komunitas pendaki. Rian menulis sebuah jurnal kecil tentang pengalaman pendakian mistis, tapi hanya mencatat setengah dari kenyataan. Mereka semua merasa lebih ringan, seperti beban besar telah terangkat. Tapi tak satu pun dari mereka bisa mengingat Dimas. Hanya Lala, sesekali, merasa aneh saat melihat foto lama mereka berempat. Ada ruang kosong di antaranya, seolah ada seseorang yang telah dihapus, tapi bekasnya masih terasa. Dan di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung di langit, suara gamelan bisa terdengar samar, sangat jauh, sangat pelan. Namun selalu mengarah ke jalur yang tak boleh dilewati siapapun. Dalam hidup ini, seringkali kita dibutakan oleh rasa penasaran dan mengabaikan batas yang sudah ditetapkan. Ada tempat yang tidak ditakdirkan untuk kita jamah, ada jalur yang tidak seharusnya dilalui. Ketika seseorang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain, itulah makna keberanian sejati. Tapi tak semua pengorbanan dikenang. Kadang, yang terhapus justru adalah mereka yang berjasa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang tak kalah mencekam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.